Oke, sudah terrecord. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang requirement engineering, yang mana untuk slide-nya sendiri itu saya menggunakan slide milik Pak Aryo, ya. Jadi pada mata kuliah analisis dan desain sistem informasi itu ada dua pembahasan. Yang pertama adalah tentang requirement engineering dan yang kedua tentang pemodelan. Nah, di sini kita khusus untuk mempelajari secara general saja, secara umum apa yang dimaksud dengan requirement engineering. Nah, untuk bisa memahami atau untuk bisa melihat apa saja komponen yang ada di dalam requirement engineering, mungkin kita perlu untuk membahas terlebih dahulu tujuan perkuliahan ya. Jadi setidaknya ada tujuan perkuliahan dari pertemuan kali ini. Yang pertama adalah memahami pengertian dan urgensi dari sebuah rekayasa kebutuhan. Yang kedua adalah memahami proses dari rekayasa kebutuhan. Dan yang terakhir, memahami problem-problem di dalam rekayasa kebutuhan. Jadi harapannya setelah mengikuti perkuliahan ini, maka setidaknya ada 3 tujuan perkuliahan yang dapat dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, definisi dan urgensi, kenapa rekayasa kebutuhan itu dibutuhkan di dalam pengembangan perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak. Yang kedua adalah pemahaman tentang proses yang ada di dalam requirement engineering atau rekayasa kebutuhan. Yang ketiga adalah memahami permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam rekayasa kebutuhan. Nah, oke, 3 tujuan perkuliahan ini mungkin akan kita bisa bagi menjadi 4 topik ya. Untuk topik yang pertama itu adalah tentang pengertian kebutuhan dan rekayasa kebutuhan ya. Jadi di sini kita akan memahami tentang apa yang dimaksud dengan requirement, apa yang dimaksud dengan requirement engineering. Selain itu, kita juga akan memahami tentang tipe atau kategori di dalam suatu kebutuhan. Kebutuhan perangkat lunak ya tentunya ya. Yang kedua, atau poin yang kedua di dalam topik ini adalah kita memahami tentang urgensi dan fungsi dari rekayasa kebutuhan. Sedangkan topik yang ketiga tentang proses serta tahapan-tahapan di dalam rekayasa kebutuhan. Dan topik yang keempat itu adalah permasalahan yang dihadapi, yang biasanya dihadapi di dalam rekayasa kebutuhan tentunya. Nah, oke. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini ada sebuah motivasi kenapa kok kita harus melaksanakan suatu requirement engineering. Di sini direpresentasikan oleh Brook pada tahun 1987. Brook pada tahun 1987 mendefinisikan bahwa hal yang paling sulit di dalam membangun sebuah sistem itu adalah menentukan apa yang harus dibuat. Itu ya. Itu merupakan motivasi ya. Jadi yang paling sulit itu memang menentukan apa yang harus dibuat. Karena kalau misalkan kita tidak tahu apa yang harus kita buat, maka di dalam proses selanjutnya ya tidak akan ada atau aplikasi itu tidak akan bisa terdefinisikan dengan baik sehingga di akhir kualitas dari aplikasi tersebut tidak akan bisa terpenuhi. Kualitas dilihat dari apakah yang namanya aplikasi tersebut menjawab setiap kebutuhan dari user ya tentunya ya. Nah, itu terkait dengan motivasinya. Ya, the hardest single part of building a system is deciding what to build. Hal yang paling sulit di dalam membangun sebuah sistem, dalam hal ini bisa berupa sistem informasi atau aplikasi, itu adalah menentukan apa yang harus dibuat. Ya. Oleh karena itu, requirement engineering ini penting, memiliki suatu merupakan suatu aspek yang krusial di dalam rekayasa perangkat lunak. Oke, jadi itu terkait dengan motivasinya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas apa yang dimaksud dengan requirement engineering ya. Nah, di sini untuk poin yang pertama disebutkan bahwa requirement engineering adalah istilah lain dari requirement analysis yang mana dilakukan setiap pengembangan software itu akan selalu melalui sebuah fase ini yaitu requirement engineering. Sebenarnya saya kurang cocok sih dengan penjelasan yang pertama karena requirement analysis sendiri itu memang ditujukan untuk mendefinisikan apa itu namanya suatu kebutuhan sehingga bisa menjadi
suatu kebutuhan yang harus diimplementasikan dan kebutuhan yang tidak perlu untuk diimplementasikan di dalam sebuah pengembangan perangkat lunak. Ya, katakanlah bahwa requirement engineering itu setidaknya memiliki dua aspek. Yang pertama itu adalah requirement gathering, dan yang kedua adalah requirement analysis. Requirement gathering ditujukan untuk mendapatkan seluruh kebutuhan atau statement kebutuhan dari user, sedangkan untuk requirement requirement analysis digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan kebutuhan tersebut. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah definisi dari requirement engineering menurut Ian Sommerville dan juga Roger S. Pressman. Ya, Ian Sommerville dan Roger S. Pressman yang merupakan pakar-pakar yang ada di dalam bidang RPL atau rekayasa perangkat lunak. Yang referensi kita itu juga berasal dari dua orang ini, yaitu dari Sommerville dan juga Roger S. Pressman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan requirement engineering menurut Ian Sommerville? Menurut Ian Sommerville, saya bacakan saja. Requirement engineering itu adalah the process of establishing the service that the customer requires from a system and the constraint under which it operates and is developed. Nah, berarti di sini dapat kita dapat kita definisikan suatu requirement engineering menurut Ian Sommerville itu berupa suatu proses ya untuk mengembangkan suatu layanan yang dibutuhkan oleh customer ke dalam sebuah sistem. Di dalamnya terdapat constraint atau batasan, yang mana batasan itu akan mengatur bagaimana suatu sistem itu beroperasi dan dikembangkan. Itu yang disebut dengan requirement engineering menurut Ian Sommerville. Nah, berarti kalau misalkan kita ingin mendefinisikan atau kita ingin memahami tentang definisi suatu objek ya, ada baiknya kalau misalkan kita bagi suatu kalimat definisi ini menjadi beberapa kata kunci, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengingat definisi tersebut. Nah, mari kita bagi kalimat menurut Ian Sommerville ini ke dalam beberapa kata kunci. Yang pertama itu adalah kata kunci yang pertama bahwa requirement engineering itu merupakan sebuah proses. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa kegiatan requirement engineering itu sebenarnya ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Ketika kita melakukan requirement engineering, maka akan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, proses yang dilaksanakan atau dikerjakan untuk membangun apa? Proses yang dikerjakan untuk membangun suatu service, ya, membangun suatu service, membangun suatu layanan. Apa yang dimaksud dengan membangun suatu layanan? Berarti di dalam pembuatan sebuah proses, proses ini harus terdokumentasikan dengan baik. Sehingga harapannya adalah dokumentasi ini akan bisa kita kelola. Artinya adalah dokumentasi ini bisa kita rencanakan, atau kegiatan requirement engineering bisa kita rencanakan, kita laksanakan, kita evaluasi, hasil dari evaluasi akan menjadi feedback untuk merubah proses yang dilakukan selama ini, sehingga kedepannya akan bisa lebih baik. Itu yang dimaksud dengan establishing service. Ya. Establishing service. Service untuk apa? Service yang bisa digunakan atau service yang mana service tersebut atau layanan tersebut bisa menjawab kebutuhan customer. Itu poin yang ketiga. Jadi sebenarnya proses di dalam requirement engineering itu adalah untuk mendapatkan suatu kebutuhan customer. Yang mana kebutuhan customer tersebut akan diimplementasikan ke dalam sebuah sistem. Ya. Itu kata kunci yang keempat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem di sini? Ada yang tahu nggak? Sistem itu merupakan suatu langkah-langkah di dalam sebuah organisasi untuk merubah dari input menjadi output. Itu yang disebut dengan sistem. Jadi komponen dari sistem itu sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah input. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga adalah output. Dan yang keempat itu adalah feedback, yang mana feedback itu akan digunakan setelah output dievaluasi, selanjutnya feedback akan digunakan untuk memperbaiki input dan juga memperbaiki proses. Itu yang disebut dengan yang namanya suatu sistem. Berarti setidaknya yang namanya kegiatan requirement engineering itu pasti akan ada
inputnya, ada prosesnya, ada outputnya, dan juga ada kegiatan untuk mendapatkan feedback. Nah, itu yang disebut dengan sistem. Di dalam sistem itu apa? Di dalam sistem itu terdapat constraint. Jadi di sini ada suatu karakteristik tertentu yang hanya ada di dalam requirement yang hanya ada di dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu di dalam sebuah sistem itu juga terdapat yang namanya constraint atau batasan, yang mana batasan ini itu akan digunakan untuk menentukan bagaimana sebuah sistem beroperasi dan juga diimplementasikan atau dikembangkan. Oke, itu kalau misalkan kita apa itu namanya mendefinisikan dari requirement engineering menurut Ian Sommerville. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas apa yang dimaksud dengan requirement engineering menurut Roger S. Pressman ya. Jadi kalau misalkan menurut Ian Sommerville kita tahu ada setidaknya 5 kata kunci. Yang pertama adalah requirement engineering itu proses. Yang kedua, proses itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk membangun suatu layanan. Yang ketiga adalah layanan untuk apa? Layanan yang bisa menjawab kebutuhan customer atau kebutuhan klien. Yang mana kebutuhan klien itu bisa diimplementasikan ke dalam sebuah sistem, sistemnya memiliki constraint atau batasan, batasan digunakan untuk menentukan bagaimana sistem tersebut beroperasi dan dikembangkan. Itu kata kunci menurut Ian Sommerville. Nah, menurut Roger H. Pressman, yang disebut dengan requirement engineering itu adalah the broad spectrum of tasks and technique that lead to an understanding of requirements. Jadi di sini agak berbeda ya definisi dari Roger S. Pressman dengan Ian Sommerville. Kalau menurut Ian Sommerville, di dalam sebuah requirement engineering itu ada sebuah proses atau langkah-langkah atau urutan langkah. Tetapi di sini menurut Roger S. Pressman, yang namanya requirement engineering itu merupakan suatu kegiatan dan yang di dalamnya ada beberapa teknik. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mendefinisikan kata kunci yang ada di dalam definisi requirement engineering menurut Roger S. Pressman ya. Jadi di sini menurut Roger S. Pressman yang dinamakan requirement engineering itu merupakan kumpulan dari kegiatan dan juga teknik-teknik yang ada di dalamnya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, berarti antara definisi requirement engineering menurut Ian Sommerville dan Roger S. Pressman itu ternyata memiliki keterkaitan. Keterkaitannya di mana? Di dalam mendefinisikan apa sih komponen yang ada di dalam sebuah proses. Jadi kalau misalkan ingin kita lihat bahwa requirement engineering itu ternyata kalau berdasarkan Ian Sommerville dan Roger S. Pressman merupakan suatu proses ya. Merupakan suatu proses yang mana proses itu di dalamnya ada kegiatan atau task ya. Kegiatan atau task yang mana task ini, setiap task itu pasti akan memiliki teknik yang bisa digunakan untuk membantu pelaksanaan task tersebut atau kegiatan tersebut. Nah, itu hierarkinya ya. Jadi requirement engineering itu merupakan proses yang di dalamnya terdapat kegiatan atau kumpulan kegiatan. Di dalam setiap kegiatan itu ada, kita bisa menggunakan beberapa teknik untuk melaksanakan atau untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, tujuannya untuk apa? Penggunaan task dan teknik ini tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan dari user, kebutuhan dari klien. Jadi di sini secara sederhana Roger S. Pressman mendefinisikan bahwa suatu requirement engineering itu merupakan kumpulan dari kegiatan serta teknik-teknik yang bisa digunakan untuk memahami suatu kebutuhan. Lebih mudah dipahami ya, lebih mudah diingat ya, kalau misalkan kita mendefinisikan berdasarkan Roger S. Pressman. Namun di sini kalau misalkan kita bisa mendefinisikan, maka bisa kita definisikan secara holistik ya. Artinya kalimat definisinya akan menjadi seperti ini ketika kita gabungkan antara definisi milik Sommerville dan Pressman. Berarti requirement engineering itu merupakan sebuah proses yang di dalamnya terdapat kumpulan kegiatan dan teknik-teknik untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.
untuk membangun suatu layanan, yang mana layanan ini digunakan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan customer, yang mana salah satu kebutuhan dari customer itu adalah kita harus bisa memahami kebutuhan tersebut. Setelah kita memahami kebutuhan tersebut, selanjutnya kita akan mencoba mentransformasikan kebutuhan menjadi sebuah sistem, yang mana di dalam sistem itu terdapat batasan yang akan dijadikan sebagai acuan di dalam mengoperasikan sistem dan juga membangun sistem. Nah, kalau misalkan kita ingin mendefinisikan secara holistik, itu mungkin kalimatnya seperti tadi. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat apa itu namanya, diagram atau ilustrasi seperti yang sudah ada di slide ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di slide ini ya, ini yang ditanya itu siapa sih ini? Ini adalah klien, bukan, ini adalah vendornya atau software house yang ingin membuatkan suatu perangkat lunak pada siapa, klien, sedangkan yang ditanya itu adalah klien. Yang ngomong atau yang menjawab correct, yes, you, ini adalah klien ya. Nah, jadi di sini vendor tanya nih, jadi kalau misalkan ada pengguna dengan karakteristik user, maka mereka hanya bisa melakukan penghapusan dari post setelah melakukan login tentunya. Nah, terus dijawab nih sama si kliennya, ya benar kok, ya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Mungkin ya jawabannya ya, ini kliennya ya. Oke, setelah di-develop oleh si vendornya atau oleh developernya, maka selanjutnya di sini bisa kita simpulkan nih, bisa terlihat nih. Ketika user itu ingin menghapus suatu post, ya, jadi klien dengan apa itu namanya, dengan karakteristik atau sebagai user, klien sebagai user itu ingin menghapus suatu postingan, maka di sini ternyata nggak bisa. You cannot create new post while login. You may only delete them. Maaf, ketika sudah login terus ingin membuat suatu posting, maka user ternyata nggak bisa membuat postingan baru karena ternyata tidak diperbolehkan. Nah, dari sini terjadi yang namanya kesalahpahaman antara si klien dan si developer. Maksud dari developer, maksud dari klien itu adalah ya bisa melakukan pembuatan posting, setelah itu melakukan penghapusan setelah login, tetapi kalau misalnya dari hasil requirement engineering ini ternyata disimpulkan oleh pihak developer, kalau misalkan sudah login itu hanya bisa menghapus, nggak bisa nambah postingan. Nah, di sini berarti bisa kita simpulkan dari kasus ini bahwa I know you believe you understood what you think I said, but I am not sure you realize that what you heard is not what I mean. Ya, artinya ya saya ngerti apa yang kamu katakan ini, tetapi bisa saja maksud yang ada di balik apa itu namanya, kalimat tersebut itu ternyata berbeda dengan apa yang diinginkan. Nah, itu ya, itu permasalahannya biasanya yang terjadi di dalam requirement engineering. Oke, jadi itu merupakan suatu ilustrasi yang mendefinisikan trickiness atau yang namanya apa itu, kesalahpahaman ya di dalam pelaksanaan requirement engineering. Oke, kita lanjutkan dulu untuk membahas tentang apa yang dimaksud dengan sebuah requirement. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melihat requirement itu dari dua sisi. Definisi requirement menurut IEEE dan definisi requirement menurut CMMI atau Capability Maturity Model Integration. IEEE itu apa sih? IEEE itu merupakan suatu konsorsium yang di dalamnya terdapat kumpulan organisasi-organisasi yang concernnya ada di dalam bidang rekayasa perangkat lunak, yang mana organisasi ini membuat suatu standar di dalam pelaksanaan requirement engineering. Kalau misalkan kita ngomong dalam konteks ini ya, dalam konteks bahasan ini. Nah, sedangkan CMMI itu apa? CMMI itu merupakan suatu standar yang bisa digunakan oleh suatu perusahaan pengembang aplikasi untuk
mendefinisikan kira-kira aplikasi itu akan dibangun seperti apa, atau best practice untuk membangun suatu aplikasi itu seperti apa. Oke, sekarang kita akan coba untuk melihat apa yang dimaksud dengan sebuah requirement menurut IEEE dan CMMI. Jadi untuk IEEE di sini saya bacakan aja ya. IEEE ini didefinisikan sebagai a statement that identifies a product of process, operational, functional or design characteristic or constraint which is unambiguous, testable or measurable, and necessary for product or process acceptability by consumers or internal quality assurance guidelines. Oke, sekarang kita akan coba untuk mendetailkan atau mencoba untuk memisahkan kalimat ini menjadi beberapa kata kunci. Nah, berarti di sini apa sih yang dimaksud dengan requirement menurut IEEE? Suatu statement atau suatu kalimat ya. Suatu kalimat yang merepresentasikan suatu produk maupun proses operasional, fungsional atau karakteristik desain serta constraint atau batasan yang mana memiliki suatu kualitas tertentu. Nah, kualitasnya itu apa? Kualitasnya itu adalah unambiguous, tidak memiliki dua arti. Yang kedua adalah testable, bisa diuji. Dan yang ketiga adalah measurable atau bisa diukur. Itu ya. Itu karakteristik dari suatu requirement. Nah, karakteristik ini atau kualitas ini akan diperlukan nantinya di dalam kegiatan untuk proses acceptability, penerimaan sebuah proses yang dilakukan antara klien dengan developer. Tentunya kegiatan yang dilakukan di dalam mendapatkan suatu kebutuhan, yaitu kebutuhan ini itu harus sesuai dengan quality assurance atau guideline atau acuan atau referensi di dalam quality assurance, penentuan kualitas, penjaminan kualitas yang ada di dalam sebuah teknologi informasi atau pengembangan sistem informasi. Jadi yang namanya suatu kegiatan mendapatkan requirement itu juga kegiatannya harus mengikuti proses yang sudah didefinisikan di dalam guidelines quality assurance. Oke, jadi itu menurut IEEE yaitu suatu statement atau kalimat yang bisa merepresentasikan ini ya, bentuk requirement itu bisa berupa produk, bisa berupa proses operasional, fungsional, atau desain, atau karakteristik operasional, karakteristik fungsi, atau karakteristik desain. Dan juga di dalamnya harus ada constraint, yang mana memiliki kualitas, yaitu unambiguous, testable, dan measurable. Yang mana kebutuhan ini nantinya akan dilakukan uji acceptability. Itu menurut IEEE. Nah, kalau menurut CMMI atau Capability Maturity Model Integration, di sini setidaknya ada 3 penjelasan ya, atau ada 3 definisi yang bisa merepresentasikan suatu requirement itu. Yang pertama adalah a condition or capability needed by user to solve a problem or achieve an objective. Berarti di sini ada kata kunci yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu suatu kondisi atau kapabilitas yang dibutuhkan bagi seorang user untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau mencapai tujuan tertentu. Yang kedua di sini yang dimaksud dengan requirement adalah kondisi atau kapabilitas yang harus dipenuhi oleh produk, service atau layanan, dan komponen-komponen yang membentuk produk tersebut atau komponen-komponen layanan agar yang namanya supplier bisa memenuhi supplier agreement atau persetujuan atau kesepakatan antara supplier dengan vendor, dengan developer, standar atau spesifikasi atau beberapa dokumen yang sudah ditentukan. Itu merupakan definisi juga dari sebuah requirement. Nah, aktivitas yang pertama atau definisi pertama dan definisi kedua ini harus didokumentasikan. Itu merupakan definisi ketiga dari requirement menurut CMMI, yang mana dokumentasi atau bentuk dokumentasi ini akan merepresentasikan suatu kondisi atau kapabilitas yang ingin dicapai. Nah, itu merupakan representasi dari sebuah requirement, ya. Jadi requirement menurut IEEE itu merupakan kalimat yang di dalamnya itu merepresentasikan ada produk, ada proses, ada karakteristik operasional,
fungsi, desain, dan juga batasan. Kualitasnya itu harus unambiguous, testable, measurable. Unambiguous itu artinya apa? Tidak memiliki dua arti. Yang kedua testable, bisa diuji. Yang ketiga measurable, bisa diukur. Yang nantinya akan dilakukan uji acceptability atau uji penerimaan oleh customer. Menurut CMMI itu merupakan suatu kapabilitas maupun kondisi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Selain itu, requirement juga merupakan suatu kondisi atau kapabilitas yang harus dipenuhi oleh produk, layanan, komponen-komponen yang ada di dalamnya untuk bisa memenuhi persetujuan antara dua pihak, yaitu supplier dengan developer, untuk memenuhi suatu standar tertentu, untuk memenuhi suatu spesifikasi maupun dokumentasi. Nah, itu menurut IEEE dan CMMI. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat kategori kebutuhan. Nah, kategori kebutuhan sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah fungsional, yang kedua adalah non-fungsional, yang ketiga adalah usability. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini merepresentasikan apa yang bisa dilakukan oleh sebuah sistem. Di dalamnya itu harus ada suatu deskripsi, suatu proses, masukan, input, dan keluaran yang ada di dalam kebutuhan fungsional ini ya. Sedangkan di dalam kebutuhan non-fungsional itu apa? Kebutuhan non-fungsional itu adalah suatu batasan atau kualitas yang diharapkan muncul di dalam suatu sistem. Yang mana biasanya kebutuhan non-fungsional ini sulit untuk di-measurable. Atau bisa dilakukan tetapi bisa dilaksanakan secara terotomatisasi ya untuk non-fungsional ini. Yang mana di dalamnya terdapat performa dari aplikasi, availability, security, reliability, implementation and design constraint, serta storage size. Dan yang ketiga itu adalah usability, yang mana itu merupakan suatu batasan penggunaan dari sebuah sistem. Ya. Tetapi di sini usability dikatakan bisa dihitung atau bisa dinilai atau bisa diukur dan bisa dievaluasi. Contohnya adalah kriteria acceptance, karakteristik end user, lingkungan dari sebuah sistem. Itu yang termasuk ke dalam suatu kategori kebutuhan. Ada fungsional, ada non-fungsional, ada usability. Nah, kalau misalkan kita melihat level kebutuhan sendiri, itu ternyata ada juga 3 level kebutuhan. Yang pertama adalah normal requirement, yang kedua adalah expected requirement, dan yang ketiga adalah exciting requirement. Nah, apa yang dimaksud dengan normal requirement? Normal requirement itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan dinyatakan secara eksplisit di dalam spesifikasi kebutuhan ya tentunya ya. Di dalamnya itu bisa ada yang namanya suatu fungsionalisasi sistem serta unjuk kerja atau non-fungsional dari sebuah sistem. Yang kedua adalah expected requirement. Apa yang dimaksud dengan expected requirement? Itu suatu kebutuhan yang tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi menentukan kepuasan dari suatu customer. Contohnya adalah kemudahan interaksi dengan sistem, kesesuaian antara informasi yang ada di dalam sebuah sistem dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga di sini adalah exciting requirement, yaitu kebutuhan jika kebutuhan itu diimplementasikan, maka kebutuhan tersebut akan lebih memuaskan customer. Ya. Yang artinya di sini kebutuhan yang melebihi kebutuhan dasar dari suatu sistem informasi yang akan dikembangkan. Jadi di sini exciting requirement contohnya adalah fungsionalitas tambahan dari sebuah sistem. Nah, oke. Jadi itu terkait dengan requirement dan requirement engineering. Ada yang perlu untuk ditanyakan, monggo. Atau kalau misalkan ada yang perlu untuk didiskusikan, silakan langsung saja bisa disampaikan atau melalui teks via chat ya. Oke, ada pertanyaan dulu, monggo. Ya.
Oke, tidak ada yang ditanyakan ya. Berarti paham ya tentang kebutuhan, level kebutuhan maupun jenis dari suatu atau kategori suatu kebutuhan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya yang tanya nih. Ada yang bisa mencontohkan nggak normal requirement, expected requirement, sama exciting requirement di sini? Contohnya seperti apa? Dalam implementasinya seperti apa? Yang namanya normal requirement, expected requirement, atau exciting requirement. Ya, monggo kalau misalkan ada yang bisa menjawab, saya persilakan apa yang dimaksud dengan normal, expected requirement, dan exciting, contohnya seperti apa? Oke, dari Mbak Ramdaning nih, ada jawaban. Kalau yang normal mungkin seperti jenis tampilan UI yang diminta oleh klien, ya secara eksplisit diminta oleh klien ya. Di situ merepresentasikan suatu kebutuhan normal requirement. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Ramdaning. Ada jawaban yang lain terkait normal requirement? Contohnya seperti apa? Normal requirement, expected, dan exciting requirement. Untuk normal requirement, ya oke. Jadi ada jawaban dari Mas Zen. Normal requirement mungkin fitur yang diberikan atau dibutuhkan sistem yang didapat dari klien. Oke, boleh nih. Exciting requirement, fitur terbaru yang belum diketahui klien tapi dapat memudahkan alur atau kinerja aplikasi. Oke, boleh. Terima kasih untuk jawabannya Mas Zen. Dari Mas Arya juga ada jawaban nih. Normal requirement, kemampuan sistem yang diminta klien. Misalnya dalam pembuatan sistem informasi penjualan, sistem bisa membuatkan laporan penjualan per hari, per bulan, per tahun sesuai dengan kebutuhan secara eksplisit yang dinyatakan ya. Berarti Mas Arya ya. Oke, boleh untuk normal requirement. Oke, jadi tiga jawaban ini sudah merepresentasikan apa yang dimaksud dengan normal requirement. Untuk Mazen juga menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan exciting requirement ya. Jadi fitur terbaru yang belum diketahui klien tapi dapat memudahkan alur atau kinerja aplikasi ya. Benar. Ada yang bisa memberikan contoh expected sama exciting requirement? Seperti apa? Expected requirement dan oke, dari Mbak Ayu Putu. Expected requirement lebih ke UX yang nyaman digunakan oleh customer. Jadi dalam expected requirement itu dianalisa sendiri oleh developer. Oke, boleh? Dianalisa sendiri oleh developer ya. Expected requirement kebutuhan yang tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi menentukan kepuasan customer. Oke, bisa Mbak Ayu Putu? Boleh? Untuk jawabannya, terima kasih untuk jawabannya Mbak Ayu Putu. Ada lagi untuk jawaban yang bisa mencontohkan expected requirement itu seperti apa dan juga exciting requirement? Pakai ini aja, pakai apa itu namanya? Contoh-contoh
objek yang ada sehari-hari aja, misalkan sepatu itu misalkan normal requirement-nya bisa digunakan untuk melindungi kaki pada saat berjalan atau pada saat lari, tuh sebagai alas kaki, itu berarti normal requirement-nya. Nah, expected requirement-nya apa, exciting requirement-nya apa, mungkin seperti itu ya. Oke, ada yang bisa menjawab lagi untuk exciting requirement? Jadi kalau misalkan sepatu itu fungsi dasarnya adalah untuk melindungi kaki, atau sandal itu fungsi dasarnya adalah untuk melindungi kaki. Itu normal requirement. Expected requirement-nya itu apa? Kebutuhan yang tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi menentukan kepuasan customer. Misalkan, berarti sepatu tersebut misalkan memiliki suatu dari Mas Remizar nih, expected requirement, misalkan software yang dikembangkan bisa digunakan klien di beberapa platform, seperti bisa digunakan di mobile dan di desktop. Oke, boleh. Dari Mas Remizar untuk expected requirement-nya seperti itu. Mbak Dian di sini, expected requirement bagaimana caranya aplikasi ini memakan lebih sedikit ruang penyimpanan atau storage, bisa juga. Jadi di sini lebih merepresentasikan itu ya, kualitas yang diharapkan di dalam sebuah aplikasi ya. Kalau misalkan saya menggunakan contoh sepatu tadi, berarti sepatu itu normal requirement-nya bisa digunakan sebagai alas kaki. Kalau exciting-nya, misalkan nih, exciting-nya nih, apa ya sepatu itu ya? Sepatunya itu ternyata sepatunya memiliki roda untuk mempersingkat perjalanan. Ya, Mas Zen, itu bisa masuk ke dalam exciting requirement. Atau sepatunya misalkan anti air, itu ya. Bagian dalam sepatu cepat kering, Mas Arya, ya benar juga, itu masuk ke dalam exciting requirement juga nih. Bisa masuk dalam exciting requirement dari sepatu tadi ya, sebenarnya ya. Sepatu itu dasar fungsinya itu adalah untuk melindungi kaki pada saat berjalan maupun berlari atau beraktivitas. Tapi di sini exciting requirement-nya adalah sepatu tersebut ada suatu fungsi tambahan, yaitu misalkan cepat kering, atau misalkan memiliki roda, atau misalkan ternyata apa itu namanya, bisa self cleaning, bisa membersihkan sendiri ketika ada noda, atau bisa juga sepatu tersebut anti air. Nah, itu merupakan suatu exciting requirement dari sepatu. Oke, terima kasih untuk jawabannya untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Semuanya sudah representatif ya, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan normal, expected, dan exciting requirement. Oke, sekarang kita lanjutkan ke dalam suatu proses kebutuhannya. Nah, jadi dari Roger S. Bressman mendefinisikan bahwa jika kita tidak melakukan analisis, maka kita mungkin saja membangun suatu solusi perangkat lunak yang sangat bagus, sangat elegan, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan. Sehingga nanti pengembangan perangkat lunak itu akan wasted time, wasted money, personal frustration-nya muncul, dan unhappy customer. Secara sia-sia menghabiskan waktu, menghabiskan uang, terjadi frustasi, dan yang akhirnya terjadi adalah customer itu tidak merasa terpuaskan dengan proses pengembangan aplikasi ya, proses pengembangan suatu perangkat lunak. Nah, di sini ada beberapa fungsi requirement engineering. Yang pertama adalah sebagai kesepakatan antara developer dan customer terkait dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan yang kedua adalah untuk menyediakan dasar yang akurat bagi perancangan suatu perangkat lunak atau desain dari perangkat lunak. Yang ketiga untuk menyediakan referensi bagi pelaksanaan validasi dari suatu kegiatan pengembangan suatu perangkat lunak. Ya, karena nanti yang namanya suatu requirement itu kan memiliki karakteristik atau kualitas, yaitu testable. Oleh karena itu, setidaknya ketika kita sudah membangun atau menuliskan atau mendeskripsikan suatu kebutuhan, harapannya adalah kita juga akan bisa menentukan
kira-kira perencanaan pengujian apa yang harus dilaksanakan. Atau test case-nya itu seperti apa, atau kasus ujinya nanti seperti apa. Oke. Jadi itu fungsi dari requirement engineering sebagai kesepakatan yang harus dipahami secara bersama antara developer, customer, dan pengguna akhir atau user. Yang kedua adalah menyediakan dasar yang akurat di dalam kegiatan selanjutnya, yaitu perancangan perangkat lunak. Yang ketiga, itu sebagai referensi untuk pelaksanaan evaluasi atau validasi dari perangkat lunak yang sudah dikembangkan. Oke, itu tujuan dari yang namanya suatu requirement engineering. Nah, sekarang proses requirement engineering itu seperti apa? Setidaknya ada 4 proses requirement engineering ya. Yang pertama adalah penggalian dan analisis kebutuhan atau software requirement elicitation and analysis. Yang kedua adalah spesifikasi kebutuhan atau software requirement specification. Yang ketiga adalah validasi dan verifikasi kebutuhan atau software requirement validation dan verification. Dan yang keempat adalah manajemen kebutuhan atau software requirement management. Nah, berarti kita bisa dari kalimat ini itu mendefinisikan apa yang harus dilakukan di tiap-tiap langkah pada satu proses rekayasa kebutuhan ini. Di dalam penggalian dan analisis kebutuhan, berarti di sini kita akan mencoba untuk menggali kebutuhan dari customer, yang mana hasil akhirnya dari proses penggalian kebutuhan adalah ya kebutuhan atau statement kebutuhan yang dikeluarkan oleh customer. Dan kemudian statement kebutuhan ini akan selanjutnya dilakukan analisis, sehingga kita bisa mendefinisikan mana kebutuhan yang termasuk ke dalam kriteria fungsional, non-fungsional, usability, mana level-level kebutuhan yang termasuk ke dalam normal, expected, maupun exciting requirement. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan kebutuhan dengan karakteristik seperti itu, maka kita harus melaksanakan langkah yang kedua, yaitu spesifikasi kebutuhan atau software requirement specification. Yang mana di sini akan didefinisikan suatu kebutuhan dan dispesifikasikan kebutuhan tersebut ke dalam suatu bentuk kalimat yang detail. Yang tadi unambiguous, memiliki karakteristik unambiguous, terus testable, dan yang terakhir, apa tadi saya lupa, bentar, saya nyontoh. Testable dan measurable atau bisa diukur. Saya lanjut. Jadi itu spesifikasi kebutuhan. Yang ketiga adalah validasi dan verifikasi kebutuhan, yang mana setelah dispesifikasikan atau didefinisikan suatu kebutuhan ini akan selanjutnya divalidasi dan diverifikasi, dilihat apakah di dalam proses pelaksanaan requirement engineering itu sudah sesuai dengan kaidah yang ada, atau divalidasi apakah memang hasil dari requirement engineering itu sudah merepresentasikan apa yang dimaksud dari customer. Itu validasi dan verifikasi kebutuhan. Terakhir itu adalah manajemen kebutuhan. Nah, manajemen kebutuhan ini berarti kita akan membuat suatu prosedur yang bisa menjadikan suatu dasar bagi organisasi atau bagi developer ketika ada yang namanya perubahan kebutuhan. Itu yang dinamakan dengan manajemen kebutuhan. Selain itu, di dalam manajemen kebutuhan, di sini kita akan mencoba untuk mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut ke dalam suatu dokumen yang dinamakan dengan apa sih namanya ya? Dokumen kebutuhan perangkat lunak. DPPL ya, dokumen kebutuhan DKPL, dokumen kebutuhan perangkat lunak. Ya, di dalam manajemen kebutuhan ini semuanya akan kita dokumentasikan ya, suatu kebutuhan itu, sehingga menjadi suatu dokumen yang bisa merepresentasikan apa saja kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang ada di dalam suatu aplikasi. Selain itu juga harus kita catat, setiap perubahan kebutuhan itu pengaruhnya apa terhadap kebutuhan yang lain, itu juga harus kita catat di dalam manajemen kebutuhan. Kemungkinan besar di dalam manajemen kebutuhan ini, jika kita menggunakan beberapa model pengembangan perangkat lunak tertentu, maka akan memiliki beberapa versi. Bisa saja memiliki versi pertama, ada versi kedua, versi ketiga, begitu seterusnya sampai ke versi yang ke-N. Oke, itu terkait dengan proses. Nah, kalau misalkan kita gambarkan dalam bentuk grafis, maka prosesnya itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, di sini penggalian dan analisis kebutuhan itu memiliki 4 langkah. Yang pertama adalah inception, yang kedua elicitation, elaboration, dan negotiation. Spesifikasi kebutuhan itu ada definition and specification requirement. Verifikasi dan validasi kebutuhan itu ada verifikasi dan validasi. Dan terakhir adalah manajemen kebutuhan atau requirement management. Oke, sekarang kita akan lanjut langsung membahas tentang penggalian dan analisis kebutuhan atau elicitasi dan
analisis. Nah, yang dimaksud dengan elisitasi dan analisis. Jadi di sini apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi, developer harus memahami domain permasalahan terlebih dahulu. Jadi masalah-masalah yang ada di customer itu suatu perusahaan harus atau seorang developer harus memahami kira-kira apa permasalahan umum yang terjadi. Selanjutnya, di sini developer dan stakeholder secara bersama-sama itu menggali domain aplikasi, layanan sistem yang harus disediakan, unjuk kerja yang diperlukan oleh sebuah sistem, serta batasan atau constraint. Di sini, elisitasi dan analisis itu akan berfokus pada apa dan bukan bagaimana suatu aplikasi itu bisa dihasilkan, atau elemen-elemen yang membentuk aplikasi tersebut. Apa saja elemen-elemen yang bisa membentuk aplikasi tersebut itu merupakan tujuan dari elisitasi dan analisis. Maka di sini untuk poin yang terakhir, harapannya adalah karena developer dan stakeholder itu harus bekerja sama di dalam menggali permasalahan, layanan yang dibutuhkan, unjuk kerja yang diperlukan di dalam sebuah sistem, maka harus ada komunikasi yang baik antara stakeholder dengan partisipan-partisipan penting di dalam requirement engineering. Ya. Itu merupakan kegiatan elisitasi dan analisis. Sekarang masuk ke dalam spesifikasi. Spesifikasi di sini merupakan proses untuk menjelaskan suatu kebutuhan perangkat lunak yang telah didefinisikan sebelumnya secara lebih detail, tepat, dan terukur yang akan menjadi dasar di dalam kegiatan suatu desain perangkat lunak. Nah, spesifikasi ini proses finalnya adalah menghasilkan suatu dokumen yaitu Software Requirement Specification atau di KPL tadi ya. Selanjutnya adalah validasi dan verifikasi. Jadi validasi dan verifikasi itu merupakan proses pengecekan untuk menjamin apakah ternyata pernyataan kebutuhan itu sudah memiliki kriteria tertentu. Ada 3 kriteria tadi, yaitu unambiguity, terus yang kedua adalah testability, dan measurable. Selanjutnya, sangat penting dilakukan yang namanya validasi dan verifikasi, karena kesalahan di dalam kegiatan validasi dan verifikasi itu akan berdampak pada implementasi, desain, sampai ke dalam testing dari suatu aplikasi. Teknik yang bisa digunakan untuk melaksanakan validasi dan verifikasi itu adalah software specification review, dan yang kedua itu bisa menggunakan prototyping, ya, atau membuat suatu executable model atau software system. Ini bukan executable model ya, tapi masih berupa apa itu namanya user interface-nya saja kalau bisa. Yang mana user interface itu akan diberikan ke klien sehingga klien akan bisa memunculkan lagi yang namanya kebutuhan. Jadi ada 2 teknik di sini. Yang pertama adalah review dan yang kedua adalah prototyping. Jadi pembuatan UI ini yang nanti akan digunakan sebagai acuan ini disebut sebagai throwaway prototyping ya. Berbeda dengan model prototyping yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan kemarin. Prototyping yang ada di requirement engineering ini merepresentasikan hal yang berbeda. Sebut saja ini sebagai suatu throwaway prototyping karena itu memang merupakan istilah yang diutarakan oleh Roger S. Pressman ketika mendefinisikan tentang prototyping atau teknik prototyping yang bisa digunakan untuk melakukan validasi dan verifikasi. Oke, jadi di sini apa sih karakteristik dari suatu validasi? Validasi itu untuk apa? Jadi validasi itu untuk menjawab, digunakan atau dilaksanakan untuk menjawab do we make the right product? Pertanyaan yaitu do we make the right product? Apakah kita membuat suatu produk yang benar? Sedangkan untuk verifikasi berarti di sini merepresentasikan do we make the product right? Apakah kita membuat produknya dengan benar? Berarti dapat disimpulkan bahwa validasi itu lebih berfokus kepada yang namanya suatu hasil ya, hasil, sedangkan untuk verifikasi berarti lebih berfokus kepada mengecek apakah proses itu sudah dilakukan dengan baik dan benar ya. Itu yang dimaksud dengan validasi dan verifikasi. Oke, lanjut validasi dan verifikasi. Jadi di dalam proses validasi terhadap produk dari spesifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan dari SRS atau dari dokumen SRS, kita harus yakin bahwa yang namanya suatu kebutuhan itu sudah diperiksa dan proses-proses yang ada itu sudah direpresentasikan, sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Jadi di sini suatu kebutuhan itu dapat didefinisikan sebagai kebutuhan yang valid dan kebutuhan yang sudah terverifikasi.
Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik dari suatu kebutuhan yang valid dan kebutuhan yang sudah terverifikasi. Parameter dari validasi itu yang pertama adalah validity, yang kedua adalah konsistensi, dan yang ketiga adalah comprehensibility. Apa yang dimaksud dengan validity? Yang dimaksud dengan validity adalah apakah sistem itu memberikan atau menyediakan suatu fungsi yang merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh customer. Itu yang merupakan validitasnya. Yang kedua adalah konsistensi. Apakah ada yang namanya suatu requirement antara dengan satu requirement dengan requirement lainnya itu akan saling konflik atau memiliki suatu representasi yang sama tetapi caranya berbeda. Itu yang dimaksud dengan konflik. Yang ketiga itu adalah comprehensibility, yaitu seluruh fungsi yang ada dan diperlukan oleh customer itu sudah ada di dalam suatu spesifikasi kebutuhan. Itu merupakan parameter validasi, sedangkan parameter verifikasi di sini ada readability, mudah untuk dibaca, bisa dilakukan untuk bisa diuji, komplit seluruhnya atau seluruh kebutuhan itu sudah direpresentasikan ke dalam SRS, mudah untuk diidentifikasi, artinya ada yang namanya suatu pemberian kode di dalam tiap-tiap kebutuhan atau spesifikasi kebutuhan. Yang ketiga, yang terakhir ini bukan ambiguity, unambiguity, yang artinya adalah dalam satu kalimat kebutuhan itu tidak merepresentasikan dua arti yang berbeda. Nah, di sini pada poin yang terakhir di dalam validasi dan verifikasi itu sangat bisa kalau misalkan itu dilakukan oleh stakeholder secara manual ya, dilakukan secara manual antara stakeholder dengan pihak developer. Tetapi bagaimana kalau misalkan ternyata kegiatan validasi dan verifikasi ini dilakukan oleh mesin atau komputer? Apakah ada tools, mesin, dan komputer yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu kebutuhan? Oke, itu pertanyaannya ya, yang akan kita jawab. Oke, kira-kira ada nggak dari rekan-rekan di sini yang tahu kira-kira mana atau apa suatu software yang bisa kita gunakan untuk bisa memvalidasi dan memverifikasi kebutuhan tertentu? Ada yang pernah tahu? Tentang sebuah software yang bisa digunakan untuk validasi dan verifikasi kebutuhan. Terutama untuk validasi kebutuhan ya. Mungkin ada yang pernah melakukan nih validasi dan verifikasi kebutuhan. Kalau misalkan ada, mungkin bisa diceritakan bagaimana langkah-langkahnya untuk validasi dan verifikasi kebutuhan. Ya, ada yang namanya suatu software yang dinamakan dengan ATP software ya, atau Automatic Train Protection software yang bisa digunakan untuk melakukan validasi secara otomatis terhadap kebutuhan. Dengan menggunakan, jadi ATP itu menggunakan suatu teknik validasi kebutuhan yang dinamakan dengan specification review serta testing. Ya, itu salah satu dari tools yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi suatu kebutuhan yang dilakukan secara terotomatisasi. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu ke requirement management ya. Jadi requirement management itu apa sih yang dimaksud dengan requirement management? Requirement management itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan yang sedang maupun telah didefinisikan atau dispesifikasikan. Nah, kegiatannya itu di sini setidaknya ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah 4 kegiatan: identifikasi, manajemen perubahan, dokumentasi, dan tracking. Apa yang dimaksud dengan identifikasi? Identifikasi itu nama lainnya adalah atau bisa dilakukan dengan salah satu cara yaitu kodifikasi. Yaitu bagaimana setiap kebutuhan itu dapat diidentifikasikan dengan mudah dan dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu caranya itu adalah kodifikasi.
Identifikasi ini bisa merupakan salah satu cara yang bisa digunakan agar agar yang namanya suatu kebutuhan itu mudah untuk diidentifikasi. Yang kedua adalah manajemen perubahan, yaitu suatu mekanisme atau prosedur untuk bisa menangani suatu perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan kebutuhan yang terjadi ya di dalam kegiatan requirement engineering tentunya. Untuk dokumentasinya di sini ada SRS atau Software Requirement Specification, IRS Interface Requirement Specification, ECP Engineering Charge Proposal, dan PCR atau Program Change Request. Program Change Request itu khusus untuk melakukan manajemen perubahan. Dan yang keempat adalah tracking, yaitu harus ada yang namanya suatu kegiatan atau suatu langkah untuk bisa menelusuri informasi yang berhubungan dengan suatu sumber kebutuhan. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas langsung saja permasalahan di dalam suatu requirement engineering. Nah, permasalahan di dalam requirement engineering itu bisa diilustrasikan ke dalam gambar berikut ini. Ya. Jadi di sini untuk yang pertama atau gambar yang pertama itu ada di gambar paling atas sebelah kiri, yaitu kebutuhan dari definisi dari customer terkait dengan suatu software itu seperti ini, yaitu ada ayunan dengan 3 tingkat papan. Nah, pemahaman dari project leader itu ternyata ya cuma satu papan. Tidak papannya itu disusun secara bertingkat seperti ini. Terus, apa itu namanya? Talinya itu ternyata disimpulkan di 2 cabang. Padahal yang dibutuhkan itu adalah talinya, kalau misalkan di 1 cabang aja sudah cukup. Terus habis itu analis mendesain dari suatu kebutuhan ini, yaitu seperti ini ya, seperti gambar nomor 3. Decoding oleh programmer seperti gambar yang nomor 4. Nah, oleh bisnis konsultan itu dipromosikan seperti gambar yang kelima. Ada sofa yang dicantolkan ke satu cabang, ya, sofanya itu sofa yang paling baru pokoknya. Dokumentasinya ternyata nggak ada nih. Saat instalasi, itu cuma talinya aja yang berhasil diinstalasi. Cost yang sudah dikeluarkan oleh customer, padahal cuma untuk membuat seperti ini ya, ayunan seperti ini ternyata cost-nya itu seperti membuat roller coaster. Support atau dukungannya itu ternyata nggak ada, dan kebutuhan yang sebenarnya diinginkan oleh customer itu ternyata ya cuma seperti ini ayunannya, yaitu ada ban yang dicantolkan dengan tali ke suatu cabang dari suatu pohon. Nah, itu merupakan permasalahan ya yang biasanya terjadi. Permasalahan yang beruntut-runtut terjadi karena perbedaan pemahaman antara project leader, analis, programmer, bisnis konsultan. Tidak ada dokumentasi dari suatu aplikasi tersebut, cost-nya itu tinggi, support-nya tidak ada, sampai pemahaman kebutuhan dari seorang user. Oke, jadi itu terkait dengan requirement engineering. Terakhir, kita akan mencoba untuk membaca tentang problem-problem yang ada di dalam requirement engineering. Mungkin ini ya, apa itu namanya, kita buat aja kayak suatu permainan seperti itu ya. Jadi saya akan coba bacakan tiap-tiap permasalahan ini ya. Terus kalian di sini mendefinisikan kira-kira solusinya seperti apa. Oke. Oke, untuk problem yang pertama yaitu stakeholder yang di dalamnya ada end user, manager, maintenance engineer, policy maker, itu ternyata tidak tahu persis apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Oke. Kira-kira solusinya apa kalau misalkan terjadi seperti ini? Terjadi permasalahan seperti ini. Ada yang bisa mengusulkan solusi dari permasalahan tadi. Stakeholder tidak tahu persis apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Nah, terus solusinya gimana nih? Saya coba menjawab, Pak. Monggo. Monggo, Jadi, Ayu Pramadita. stakeholder-nya itu harus tahu apa permasalahannya yang sedang dihadapi, Pak. Nanti kalau sudah tahu, maka akan diarahkan kebutuhannya itu untuk mengatasi masalah itu bagaimana gitu, Pak. Oke, berarti stakeholder-nya itu harus tahu ya tentang apa yang diinginkan oleh mereka sendiri ya. Mereka harus tahu itu dulu. Oh, sebentar. Mungkin pagi jam 9.
Ya, oke. Terima kasih jawabannya Mbak Ayu ya, Mbak Ayu Pramadita ya. Jadi stakeholder harus memahami suatu permasalahan. Terus tadi apa? Iya, Pak. Bisa diulang lagi solusinya tadi? Maaf. Jadi stakeholdernya itu harus tahu permasalahannya itu bagaimana. Nanti kan kalau udah tahu apa permasalahannya bisa diarahkan. Jadi yang dibutuhkan itu untuk mengatasi permasalahan tersebut itu kayak gini gitu, Pak. Oke. Stakeholder tahu permasalahannya apa. Kalau misalkan sudah tahu, berarti bisa diarahkan kira-kira ingin membangun suatu aplikasi yang seperti apa, fiturnya apa saja, kebutuhan fungsional maupun non fungsionalnya seperti apa. Mungkin seperti itu ya, Mbak Ayu ya. Iya, iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ada solusi yang lain? Kira-kira ada pendapat yang lain dari rekan-rekan mahasiswa sekalian ketika terjadi problem yang pertama nih. Problem pada poin yang pertama. Permisi Pak, saya menjawab. Monggo, Mbak Dian dulu ya, baru Mas Remizar ya. Ya, Oke, monggo Mbak Dian. jadi kalau menurut saya vendor ini coba menangkap permasalahan dasarnya saja begitu dari stakeholder. Kemudian mereka coba menawarkan proyek-proyek yang sejenis yang misalnya sudah pernah mereka buat gitu, atau proyek yang sesuai dengan kompetitornya tapi dibuat dengan identitas dari stakeholder itu sendiri gitu Pak. Oke, berarti di sini memberikan suatu contoh software-software yang memang sudah ada ya, dan sudah dikerjakan ya, sehingga customer itu bisa melihat, oh ternyata seperti ini toh software yang saya inginkan. Mungkin seperti itu ya, sehingga mereka bisa keluar kebutuhannya lagi. Begitu ya, Mbak Dian ya? Iya Pak. Oke. Terima kasih untuk jawabannya, Mbak Dian. Mas Remizar tadi mau menjawab sepertinya. Ya, Oke, monggo Mas iya Remizar. Pak. Kalau dari saya sih ya tidak jauh dari seperti Dian. Cuman tambahannya kalau dari saya ketika ada sebuah contoh, ini ada contoh project yang mungkin sama seperti bapaknya, seperti klien. Nah, nanti misalnya ketika klien, oh ya itu aja. Nah, nanti ketika berjalannya sebuah project menggunakan SDLC-nya yang incremental model, karena kan incremental model kan bisa berubah-berubah seiring berjalannya waktu. Oke. Seperti itu sih Pak. Boleh. Jadi langkah pertamanya mungkin sama ya dengan Mbak Dian ya, dengan memberikan suatu contoh agar bisa melihat secara langsung bagaimana software yang dibutuhkan itu seperti apa. Selanjutnya untuk pengembangannya bisa menggunakan incremental model seperti itu ya, Mas Remizar ya berarti ya. Iya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Remizar. Oke, jadi ada jawaban yang dari Mbak Ayu Putu nih. Jadi jawabannya seperti ini, dalam mendefinisikan requirement, solusinya seperti ini, dalam mendefinisikan requirement, sebaiknya pihak manajer proyek membuat suatu dokumentasi dalam kegiatan meeting. Oke, tidak hanya menuliskan poin saja, tapi lebih detail dan kalau bisa izin merekam suara. Jadi dengan hal tersebut akan meminimalisir kesalahpahaman penangkapan ide. Karena mungkin bisa diulang-ulang seperti itu ya Mbak Ayu ya, kalau misalkan sudah terekam ya. Jadi kalau misalkan ternyata di minggu ini si klien itu ngomong A, minggu depan merepresentasikan kebutuhan yang sama, kliennya ngomong B. Nah, kalau bisa ya direkam aja gitu. Sehingga klien tersebut bisa diingatkan, loh Pak, sampean itu di kemarin kok ngomong ini, di minggu ini kok ngomong seperti ini, kok berbeda gitu. Jadi klien itu sadar, oh iya ya Mas ya. Ya wis, tetap saja dengan konsep yang pertama, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Ayu Putu. Jadi menurut Mbak Ayu Putu di sini perlu untuk dilakukan apa? Dokumentasi, ya, dokumentasi dari hasil kegiatan requirement elisitasi tadi. Oke, boleh. Ada jawaban yang lain? Terima kasih jawabannya Mbak Ayu Pramadita, Mbak Ayu Putu, Mas Remizar, sama Mbak Dian. Ada solusi yang lain, solusi yang berbeda. Stakeholder tidak tahu persis apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Ya. Ya itu tadi ya caranya, dengan memberikan suatu contoh dari sebuah aplikasi.
Sehingga mereka itu bisa melihat, oh ternyata aplikasi yang ingin dibuat itu seperti ini. Jadinya mereka paham tentang aplikasi yang ingin mereka buat. Mereka paham tentang apa yang ingin mereka butuhkan. Nah, kalau misalkan nih, ternyata organisasi itu nggak punya yang namanya suatu prototipe seperti itu, bagaimana? Maka ada satu langkah yang bisa dilakukan, yaitu dengan melihat proses bisnis yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya dari proses bisnis itu bisa diekstraksi menjadi suatu kebutuhan. Ada salah satu teknik di dalam requirement engineering yang bisa digunakan untuk mengekstraksi kebutuhan dari proses bisnis, yaitu yang dinamakan dengan GORE. Tak tulis saja ya. GORE. G-O-R-E. Kepanjangannya adalah Goal Oriented Software Engineering. Itu merupakan salah satu langkah yang sebenarnya bisa dilakukan oleh organisasi di dalam mendefinisikan sebuah kebutuhan. Dari developer untuk mendefinisikan kebutuhan dari organisasi. Kalau misalkan ternyata kita nggak punya apa-apa, padahal di dalam organisasi itu sudah ada proses bisnisnya, maka kita bisa menggunakan ini, GOR, Goal Oriented Software Engineering. Oke. Itu terkait dengan ya, terima kasih untuk jawabannya untuk rekan-rekan sekalian. Itu untuk poin yang pertama ya, untuk permasalahan yang pertama ya. Untuk permasalahan yang kedua nih, stakeholder menyatakan kebutuhannya dalam bahasa yang dipahami oleh mereka sendiri. Nah, ini solusinya gimana nih untuk problem yang kedua? Ini sering nih terjadi. Menyatakan permasalahannya dalam bahasanya sendiri. Ini ada suatu solusi? Stakeholder menyatakan kebutuhannya, ya ini sebenarnya tugas dari itu ya, tugas dari developer ya, untuk memahami tentang domain permasalahan yang ada di stakeholder. Kalau misalkan mereka nggak paham tentang domain permasalahan, ya bagaimana mereka tahu tentang masalah yang muncul dalam suatu proses yang ada di dalam organisasi. Yaitu analoginya sama seperti ini. Misalkan kita jadi seorang developer ya, terus kita punya klien nih dari rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu kan banyak kalimat-kalimat medis yang mungkin belum kita tahu. Contohnya patologi analitik, patologi analisis. Terus setelah itu tindakan. Terus setelah itu resep. Resep seperti apa munculnya kan kita nggak tahu. Tindakan-tindakan apa saja yang ada di dalam rumah sakit itu kita kan juga belum tahu tindakan itu apa saja. Terus setelah itu rekam medis yang merepresentasikan data historis dari tiap pasien. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin menjawab permasalahan nomor 2, maka seharusnya kita sendiri sebagai developer itu harus paham tentang domain dari klien kita. Kalau nggak paham, sulit. Bukan sulitnya itu ya apa ya? Sulitnya itu memahami kebutuhan itu lama. Bisa sampai 6 bulan loh. Ada rekan saya ya juga di Vilkom UP yang dia itu kedapatan proyek untuk rumah sakit ya. Untuk melakukan requirement engineering itu tidak selesai-selesai. 6 bulan itu belum selesai. Baru bisa selesai itu ketika sudah dilakukan requirement engineering sampai setahun, hampir setahun. Baru tahu kita kebutuhannya itu apa. Itu ya, itu yang paling sulit di dalam mendefinisikan suatu kebutuhan. Kalau misalkan kita merepresentasikan kebutuhan dari user itu sembrono, ya, implikasinya adalah ya memang jadi aplikasinya. Tapi apakah aplikasi tersebut bisa mendeliver setiap keinginan dari si customer atau keinginan dasar dari customer? Belum tentu. Problem yang kedua di sini adalah stakeholder yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang saling bertentangan. Oke,
Ini apa nih kira-kira solusinya dari rekan-rekan sekalian? Problem yang nomor 3, yaitu stakeholder yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang saling bertentangan. Oke, dari Mas Arya, untuk stakeholder yang saling bertentangan, maka usulan kebutuhan-kebutuhannya ditampung dulu, Pak. Oke, di-gather dulu ya. Semua dari kebutuhan itu disimpan dulu. Lalu kebutuhan-kebutuhan tersebut dianalisa yang mana saja kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan sebagai jalan tengahnya atau sebagai kegiatan yang merepresentasikan kegiatan analisis. Oke, boleh Mas Arya untuk jawabannya. Jadi, menurut Mas Arya, yang pertama yang harus dilakukan adalah ditampung dulu nih setiap kebutuhan dari si user. Selanjutnya, setelah ditampung kebutuhannya dianalisis. Kira-kira mana saja kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh stakeholder. Oke, boleh. Terima kasih untuk jawabannya, Mas Arya. Ada pendapat yang lain yang mungkin berbeda dengan pendapat dari Mas Arya terkait dengan problem atau permasalahan yang ketiga, yaitu stakeholder yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang saling bertentangan. Oke, ada suatu pendapat yang lain? Oke, Mas Arya. Ada pendapat yang lain? Itu sering terjadi loh. Jadi dari satu departemen ya, misalkan ya, departemen keuangan nih. Pak A itu menyebutkan suatu kebutuhan untuk membuat misalkan pelaporan keuangan. Mendefinisikan bahwa pelaporan keuangannya itu bisa ditampilkan laporannya per hari. Tetapi ibu yang B itu menyatakan bahwa jangan per hari, tetapi per bulan dan per tahun. Nah, kan jadi bingung nih, mana yang harus digugu. Oke, dari Mbak Rinda. Di sini ada solusi, Mbak Rinda, dari kebutuhan tersebut disesuaikan lagi dengan perusahaannya. Apakah kebutuhan tersebut sesuai dengan visi misi proyek? Oke, berarti ini dilihat secara itu ya, dalam ranah project management ya. Maka dibutuhkan validasi dan verifikasi kebutuhan dengan tepat. Oke, bisa? Terima kasih untuk jawabannya, Mbak Rinda. Jadi menurut Mbak Rinda di sini, kebutuhan-kebutuhan yang ada itu disesuaikan dengan visi dan misi dari proyek atau yang namanya business case dari proyeknya sendiri. Apakah bertentangan dengan visi misi dari proyek atau business case atau tidak? Kalau misalkan bertentangan, berarti kita perlu untuk memvalidasinya lagi, langsung ke orangnya. Pak, ini kok berbeda dengan apa yang sudah kita sepakati di dalam business case ya? Kira-kira apakah memang ini perlu untuk dirubah business case atau setidaknya requirement ini bisa dirubah atau bisa diparafrase sehingga lebih representatif, lebih merepresentasikan suatu visi misi proyek. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Rinda. Terus dari Mbak Ayu Putu, selain menampung usulan kebutuhan seperti yang dikatakan Mas Arya tadi, sepertinya lebih baik menentukan stakeholder yang lebih diprioritaskan. Oke. Karena menurut saya dari beberapa stakeholder tersebut pasti ada yang lebih dominan. Ya, benar. Boleh caranya dengan menggunakan penentuan stakeholder. Siapa stakeholder yang menjadi narasumber utama, siapa stakeholder yang menjadi narasumber yang mensupport dari narasumber utama. Nah, sekarang saya jadi ingat nih, ada suatu teknik yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan stakeholder atau memprioritaskan suatu stakeholder yang dinamakan dengan raci teknik atau raci chart ya. Jadi di sini untuk menentukan apa itu namanya prioritas stakeholder, di sini kita bisa menggunakan suatu raci, tabel raci ya. Raci itu merupakan kepanjangan sebenarnya. R itu merupakan responsible, A itu adalah accountable, C itu consulted, I itu informed. R atau responsible itu siapa? R responsible itu orang-orang yang
menjalankan kegiatan atau menjalankan proses di dalam sebuah organisasi. Itu R. Kalau A, akuntabel. Akuntabel adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu proses di dalam organisasi. Biasanya orang yang memiliki peran A itu menjadi pimpinan dari orang yang memiliki peran R. Kalau C itu berarti konsultan. Apa yang dimaksud dengan konsultan? Orang yang dikonsultasikan. Atau kepada siapa kita bisa berkonsultasi ketika terjadi permasalahan di dalam prosedur atau proses pada sebuah organisasi. Itu konsultan. Kalau I itu adalah inform. Orang yang diberikan laporan ketika kegiatan itu sudah selesai dijalankan. Nah, kita bisa menggunakan raji ini untuk menentukan kira-kira siapa saja yang perlu untuk kita wawancara atau kita dapatkan suatu kebutuhannya. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Mbak Ayu Putu. Mbak Rinda juga terima kasih untuk jawabannya. Oke, ada jawaban yang lain terkait dengan poin yang ketiga ini atau problem yang ketiga, stakeholder yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang saling bertentangan. Oke, sudah ada beberapa solusi tadi ya. Dari Mas Arya, ditampung dulu yang namanya kebutuhannya, baru dianalisis kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan apa. Dari Mbak Rinda melihat dari konsep manajemen proyek, yang mana disesuaikan antara kebutuhan-kebutuhan ini dengan kebutuhan atau visi misi dari sebuah proyek atau business case ya, dokumennya itu adalah dokumen business case. Dari Mbak Ayu Putu mendefinisikan bahwa perlu untuk dilakukan pemilihan dari responden, mana responden inti, mana responden yang bisa mendukung. Boleh? Terus langkah yang terakhir adalah dengan melakukan yang namanya conflict resolution. Yang dimaksud dengan conflict resolution itu adalah conflict resolution ya, CR. Conflict resolution itu adalah ketika terjadi yang namanya pendefinisian suatu kebutuhan yang berbeda, padahal itu merepresentasikan kebutuhan yang sama antara dua stakeholder, maka mau tidak mau kita harus memvalidasikan ke dua stakeholder tersebut dengan menggunakan yang namanya suatu teknik triangulasi. Ya. Triangulasi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan yang ketiga adalah triangulasi waktu. Ya. Contoh dari triangulasi waktu itu seperti apa? Triangulasi waktu itu seperti ini. Jadi kita tanya ke satu orang nih, terus kita tanya ke satu orang lagi, ke satu orang itu tetapi pada waktu yang berbeda. Nanti jawabannya akan sama atau tidak. Nah, terus setelah kalau misalkan tidak sama, ya berarti kita ngomong langsung ke orangnya. Pak, ini jawaban sampean nggak sama antara kebutuhan yang ada di dalam minggu pertama dan minggu kedua. Padahal itu merepresentasikan suatu kebutuhan yang sama. Itu yang dimaksud dengan triangulasi waktu. Triangulasi sumber berarti kita menentukan kira-kira sumber-sumber yang valid di dalam organisasi itu siapa saja. Salah satu teknik untuk melakukan triangulasi sumber atau menentukan sumber atau menentukan responden ya, itu adalah dengan menggunakan raji chart. Itu yang dinamakan dengan triangulasi sumber. Jadi satu pertanyaan atau satu jawaban dicocokkan dengan jawaban yang lain. Itu yang dinamakan dengan triangulasi sumber. Terus triangulasi teknik ya. Triangulasi teknik itu berarti kita melakukan atau kita menggunakan teknik statistik untuk menentukan apakah memang kira-kira suatu kebutuhan ini benar atau tidak. Itu yang dinamakan dengan triangulasi teknik. Nah, oke, jadi itu merupakan conflict resolution yang bisa kita lakukan ketika terjadi permasalahan yang ketiga ya. Stakeholder yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang saling bertentangan. Oke, problem yang keempat nih. Kebutuhan mungkin berubah pada saat dilakukan analisis. Stakeholder baru yang bergabung mungkin merubah dan lingkungan bisnis sehingga akan merubah lingkungan bisnis. Ya, ya benar. Oke, ada jawaban atau kira-kira ada solusi untuk poin yang keempat ini? Kebutuhan mungkin berubah pada saat dilakukan. Ya, monggo Mas Alvin. Ya Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Dalam suatu proyek kan pasti ada dokumentasi. Nah, itu mungkin menurut saya tugas seorang manajer proyek untuk menyampaikan kembali kepada stakeholder yang baru bergabung terkait perencanaan dan sebagainya. Karena mungkin stakeholder yang baru bergabung itu kurang mengetahui rencana proyeknya seperti apa, kurang mengetahui secara menyeluruh lah.
Jadi tugas manajer proyek untuk memberi pengertian kepada stakeholder yang baru bergabung. Terima kasih, Pak. Berarti di briefing dulu gitu ya, Mas Iya. Alvin ya, orang yang baru ini ya boleh. Jadi kita acu saja kepada yang namanya business case atau dokumen visi misi dari suatu proyek, sehingga orang ini mengutarakan suatu kebutuhannya tidak di luar dari kebutuhan dari proyek yang sudah disepakati sebelumnya. Oke, boleh. Satu solusi, Mas Alvin. Sekarang untuk problem yang terakhir, yaitu adanya pertentangan antara unjuk kerja, performance, dan kemudahan atau simplicity dalam mencapai tujuan. Oh ya, ada jawaban lagi nih dari Mbak Rinda. Membuat perjanjian di awal proyek agar tidak ada problem seperti itu lagi. Oke, boleh. Tetapi jika mendesak dan tidak bisa dihindari perubahannya, maka kembali kepada dua pihak pembuat perjanjian. Berarti di sini kembali lagi ke perjanjian yang sudah disetujui, terus setelah itu dirancang dan ditandatangani oleh dua belah pihak itu ya, berarti ya, Mbak Rinda ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Rinda. Benar, jadi jawaban dari Mbak Rinda dan juga Mas Alvin. Jadi kita mau tidak mau juga harus balik ke yang namanya dokumentasi yang sudah dikerjakan. Makanya kebutuhan dokumentasi itu penting. Karena apa? Ya karena itu, ya. Seringkali terjadi suatu kebutuhan atau perubahan kebutuhan dan itu harus diimplementasikan oleh si developer, ya karena developer tidak memiliki dokumentasi untuk pengelolaan proyek, ya proyek perangkat lunak. Oke, boleh. Yang kelima nih, problemnya pertentangan antara unjuk kerja dan kemudahan atau simplicity dalam mencapai tujuan. Jadi maksudnya di sini adalah unjuk kerjanya itu diharapkan tinggi dari stakeholder, tetapi ternyata kemudahan untuk mengakses dari sebuah aplikasi itu ternyata kebutuhannya rendah. Maksudnya seperti ini. Contohnya seperti apa ya? Pertentangan antara unjuk kerja dan kemudahan atau simplicity dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Misalkan gini nih, ada suatu aplikasi untuk perpustakaan ya. Aplikasi untuk perpustakaan itu harapan dari yang namanya pustakawannya itu adalah bisa nyala atau availability-nya itu adalah 24/7. Artinya adalah dalam 1 minggu itu tidak boleh mati sama sekali sistem tersebut. Nah, ini itu bertentangan dengan simplicity yang dimiliki atau yang ada di dalam suatu sistem perpustakaan tersebut. Yang dimaksud dengan simplicity ini adalah apa? Simplicity ini adalah bahwa mereka butuh implementasi secara lebih cepat, serta dilakukan yang namanya suatu kegiatan training yang lebih cepat sehingga mereka harus paham tentang ini. Nah, karena unjuk kerjanya yang tinggi, maka bisa saja fitur-fiturnya itu juga rumit, sehingga yang namanya kemudahan itu tidak bisa diimplementasikan di dalam solusi sebuah software terhadap sebuah organisasi. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini, maka langkah yang bisa dilakukan itu apa? Maka langkah yang bisa dilaksanakan itu adalah kita harus melakukan yang mau tidak mau ya rembuk antara yang namanya pihak developer dan pihak stakeholder atau klien di dalam melihat apakah memang difokuskan pada kinerjanya atau unjuk kerjanya atau kemudahan dari sebuah sistem itu di dalam kemudahan penggunaan dari sebuah sistem tersebut. Tuh. Sulit ya biasanya untuk poin yang nomor 5 ini ya. Karena memang kalau misalkan dari non-fungsional itu biasanya klien itu mintanya yang tinggi. Tetapi mereka itu mau sebuah sistem yang bisa digunakan dengan mudah. Ya kita kan tahu ya, ada setidaknya 3 constraint dalam proyek ya. Yang pertama itu adalah goals, apakah sudah sesuai dengan tujuan. Yang kedua adalah apakah sesuai dengan resource-nya. Dan yang ketiga adalah waktu. Kalau misalkan ternyata performa itu ingin ditingkatkan, maka implikasinya adalah waktunya itu juga harus meningkat.
atau ketika fitur-fitur yang ada di dalam sebuah aplikasi itu semuanya dibangun, maka implikasinya waktunya juga meningkat, biayanya juga meningkat. Masuk akal ya. Namun yang diinginkan oleh customer biasanya adalah tujuannya itu terpenuhi semua, tapi waktunya itu bisa dikurangi, sama biayanya itu bisa lebih murah. Nah, repot. Misalkan itu diinginkan. Karena memang semua klien itu pengen seperti itu. Gitu. Kalau misalkan itu terjadi, maka langkahnya seperti apa? Maka mau tidak mau kudu rembukan tadi. Bagaimana kita bisa menentukan kira-kira lebih berfokus kemana? Apakah aplikasi ini harus dibangun dengan cepat? Ataukah aplikasi ini dibangun dengan murah? Yang nantinya itu akan berimplikasi kepada kualitas dari sistem informasi yang akan dideliver. Atau akan mencoba untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh customer, tetapi dengan implikasi bahwa waktu dan juga resource itu memang harus ditambahkan. Itu ya, itu tentang pertentangan antara unjuk kerja, performa, dan kemudahan dalam mencapai ini ambigu ya kalimatnya ya. Tapi biasanya dalam proyek itu seperti ini. Jadi ada 3 constraint, yaitu goals, waktu, dan uang atau resource. Kalau misalkan goals-nya itu ingin meningkat atau menjadi bagus, waktunya juga dibutuhkan semakin lama, resource-nya juga akan semakin besar. Kalau goals-nya rendah, berarti resource-nya juga akan semakin rendah, waktunya juga akan dibutuhkan semakin rendah untuk membuat suatu perangkat lunak tersebut. Oke, jadi itu permasalahan yang biasanya muncul di dalam sebuah pengembangan suatu aplikasi. Sekarang untuk kesimpulannya, jadi di sini kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita bahas tadi, setidaknya ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah requirement engineering itu akan memberikan suatu landasan atau referensi yang kuat bagi kegiatan berikutnya, yaitu perancangan dan implementasi. Tanpa ada yang namanya suatu requirement engineering, maka suatu pengembangan atau inisiatif pengembangan perangkat lunak itu akan berpotensi tinggi untuk menghasilkan suatu solusi yang tidak menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan customer. Yang kedua di sini adalah proses di dalam suatu requirement engineering itu ada 4. Yang pertama adalah licitasi dan analisis, spesifikasi, validasi, validasi dan verifikasi, dan manajemen kebutuhan. Yang ketiga, sebuah kebutuhan harus divalidasi dan diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar di dalam sebuah perancangan. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri untuk pertemuan kali ini? Terkait dengan requirement engineering. Terkait dengan requirement engineering ya. Ada pertanyaan dulu? Monggo. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Berarti paham semua ya tentang requirement engineering ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti untuk sesi ini bisa saya akhiri. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di kelas ini. Terima kasih untuk atensinya juga. Semoga apa yang sudah kita diskusikan, sudah kita bahas tadi itu bisa bermanfaat di dalam memberikan suatu nilai bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.